Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febriana dengan NIM 2248 Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi bahan alam, yaitu tentang ekstraksi minyak asiri, isolasi dan fraksi, dan juga pemurnian. Materi yang pertama itu ada tentang ekstraksi minyak asiri. Minyak asiri sendiri adalah zat yang berbau yang terkandung dalam tanaman, disebut juga dengan minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena mudah menguap pada suhu kamar. Ciri utama dari minyak asiri ini yaitu senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Pada umumnya, minyak asiri ini terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa. Minyak asiri sendiri tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metode pembuatan minyak asiri yaitu ada 5. Yang pertama destilasi, yang kedua press, yang ketiga pelarut organik, yang keempat enfleurasi, yang kelima maserasi lemak Parias. Yang pertama itu metode destilasi. Tahap ini itu ada 3, yaitu persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahan dari metode destilasi ini yaitu senyawanya mudah rusak karena menggunakan panas, sedangkan kelebihannya yaitu teknologinya sederhana, waktunya cepat, pemisahannya mudah. Selanjutnya yaitu metode press. Tahapan dari metode ini yaitu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahan dari metode ini yaitu waktunya lebih lama, pemisahannya lebih sulit. Kelebihannya yaitu teknologinya lebih sederhana, senyawanya tidak rusak karena panas. Selanjutnya yaitu metode pelarut organik. Tahapannya itu terdiri dari persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahannya lebih sulit dan teknologinya lebih mahal. Sedangkan kelebihannya yaitu waktunya cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya yaitu metode enfleurasi. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahan yaitu pemisahan lebih sulit dan waktu lebih lama. Sedangkan kelebihannya yaitu teknologinya sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Selanjutnya yaitu metode lemak panas. Tahapannya terdiri dari persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahannya lebih sulit, waktunya lama, senyawanya rusak karena panas. Sedangkan kelebihannya, teknologi yang digunakan itu sederhana. Selanjutnya yaitu fraksinasi dan isolasi. Fraksi sendiri berasal dari kata fraction atau bagian, dapat juga diartikan sebagai mekanisme untuk memisahkan satu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya itu untuk mendapatkan fraksi dari satu ekstrak, melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder. Selanjutnya itu ada ekstraksi cair-cair. Yang pertama itu peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut, yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut, itu seperti nonpolar, contohnya itu lemak atau lilin, terpen, steroid. Semipolar, contohnya itu kumarin, fenolik tak terglikosida, seperti flavonoid, alkaloid. Dan selanjutnya itu polar, seperti flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartener. Selanjutnya yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Itu terdiri dari fase diam, zat padat, fase gerak yaitu cairan. Selanjutnya yaitu isolasi komponen campuran. Bercak disaring dengan vakum, lalu disaring dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Yang pertama itu ada analisis kuantitatif, yaitu grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Bercak diisolasi lalu disaring, yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Kelebihan dari KLT ini yaitu waktunya itu relatif cepat, jumlah zat yang diperiksa itu cukup kecil, simpel, tidak diperlukan ruang yang besar. Sedangkan kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa yang volatil. Materi selanjutnya yaitu tentang pemurnian. Prinsip dari pemurnian ini yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran yang telah tercemar. Tingkat dari kemurnian yaitu 95-100%.
Yang pertama yaitu ada rekristalisasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali. Prinsip kerja senyawa yaitu dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan. Selanjutnya yaitu ada dekantasi, yaitu proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya yaitu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang ke kontainer sehingga didapat cairan bersih. Selanjutnya yaitu sublimasi, yaitu proses di mana suatu senyawa yang mengalami orsi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa. Selanjutnya yaitu komputasi bahan alam. Komputasi sendiri dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan kertas dan pena.